Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Taufan Damanik di sini. Pak, apa kabar? Ini merupakan Ketua Komnas HAM. Karena hari ini informasi yang begitu berkembang adalah pasal yang dikenakan kepada Baradae dan Baradae resmi ditetapkan sebagai tersangka. Komnas HAM pernah memeriksa, bisa dijelaskan hasil pemeriksaan sebenarnya apakah memang dia mengakui dan juga menyadari bahwa penembakan yang ia lakukan kepada Brigadir Joshua ini bukan karena bela diri? Berencana? Dia mengakui ya. Tapi dia mengatakan dia unsur bela diri. Makanya kan harus diuji ya. Sekarang kalau misalnya penyidik mengatakan ini bukan unsur bela diri, ya itu berarti wewenang penyidik. Nanti kalau Baradae ini mau mempertahankan haknya itu di pengadilan kan gitu. Jadi saya kira ini proses hukum yang normal saja begitu. Tapi sebenarnya ketika diperiksa Baradae ini menyesal tidak, mengingat Joshua ini kan sudah lama bersama dengan Pak Sambo, pasti juga dengan dirinya sering beberapa kali bertemu. Ini harusnya kan ada kedekatan psikologis. Menyesal tidak? Ada rasa penyesalan tidak disampaikan kepada Komnas HAM? Dia tidak mengatakan secara langsung kata penyesalan, tapi mengatakan bahwa setelah terjadi tembak-menembak itu dan dia saksikan Joshua tergeletak misalnya, terlungkup gitu. Dia mengatakan memang dia tidak shock gitu, menurut dia ya. Dan itu juga dibenarkan oleh keterangan Ricky. Sehingga Ricky berkali-kali bertanya ada apa tidak dijawab gitu. Tapi sekali lagi itu kan versi mereka ya. Berarti Baradae ketika menembak memang tembakan tersebut bukan untuk mematikan begitu, membunuh begitu. Dia tidak mengatakan itu, tapi ketika dia mendapat tembakan beberapa kali, dia mundur sedikit langkah ke belakang ya, berarti agak naik gitu. Kemudian dia mengambil senjatanya dan mengokang membalas. Terjadi tembak menembak, dia mengira tembakan yang pertama kena gitu. Dan memang terbukti menurut dia setelah itu kelihatan agak sedikit limbung sampai kemudian tembakan yang terakhir itu. Kalau begitu dengan penetapan tersangka kepada Baradae dan keterangan yang sudah disampaikan kepada Komnas HAM, ini sesuai tidak? Ya, karena ada pengakuan kan. Dia ada pengakuan dan juga ada keterangan dari Ricky. Walau Ricky tidak melihat tembak-menembak secara langsung karena dia bilang dia dari sisi dia berdiri itu dia hanya melihat Joshua menembak ke atas. Tapi setelah selesai semua tembak-menembak, dia melihat Ricky memang bersenjata. Jadi kesaksian dia ya tidak 100% penuh juga ya. Nah dengan dua kesaksian termasuk pengakuan tadi itu, ya wajar saja kalau kemudian penyidik menetapkan Baradae sebagai tersangka. Pak, mengingat bahwa Komnas HAM ini kan memang sebagai tupoksinya adalah melihat ada unsur pelanggaran HAM dalam peristiwa ini. Menurut Komnas HAM sejauh ini Baradae ini pelaku atau korban sih? Ya kita belum bisa memutuskan begitu, tapi yang pasti sebagai lembaga hak asasi manusia kita ingin kita melihat fakta ada orang meninggal, ya. Maka orang yang ditahan dulu Pak, ini sekarang kita mohon maaf Pak, kita saksikan konferensi pers ya tadi pernyataan dari Kapolri. Luar biasa dalam catatan yang tadi saya sudah menulis di sini. Banyak sekali hal-hal baru yang nanti akan saya elaborasi di malam hari ini. Tapi yang jadi hal yang mengusik saya Pak Taufan Damanik adalah berkali-kali Kapolri mengatakan TKP. Dan 25 orang diperiksa, bahkan ini adalah untuk mengurai CCTV kenapa rusak. Udah dikantongi siapa yang ngambil, siapa yang simpan, siapa yang menyimpannya. Dari pemeriksaan Komnas HAM terhadap ajudan, hal ini terungkap tidak? Lah tadi saya katakan, berkali-kali di media saya katakan, ada hal yang sangat layak dipertanyakan. Karena keterangan satu dan keterangan lain itu berbeda. Satu pihak mengatakan rusak karena disambar petir. Tapi ADC ketika kami tanya katanya rusak sudah sebelumnya. Maka pertanyaannya, ini yang mana yang benar? Kan itu berkali-kali saya menyampaikannya. Sehingga memang titik krusialnya adalah untuk membuktikan apakah ada unsur kesengajaan di situ atau sebetulnya hanya misinformasi kan gitu. Dan sekarang Pak Kapolri sudah memberikan keterangan resmi bahwa di situ ternyata ada unsur kesengajaan. Jadi ada praktek obstruction of justice di situ dan itu menurut saya membuat persoalan ini menjadi lebih serius ya dibandingkan apa yang kita pahami sebelumnya gitu. Mungkin saya ke Mas Reza. 25 personel diperiksa, ada Pati, Bintang 1, ada Kombes, ada KP. Sementara Baradae jauh di bawah pangkat-pangkat tersebut. Apakah ini juga sesuai dengan dikatakan Pak Mahfud, Menko Polhukam, psikohierarki seperti apa? Apa yang sesungguhnya yang dikatakan oleh Pak Menko Polhukam tentu beliau sendiri yang tahu ya. Saya bukan jubir beliau. Tetapi sekonyong-konyong ketika beliau menggunakan dua terma yaitu psikohierarki dan psikopolitik berdentang di kepala saya dua riset dalam psikologi forensik. Pertama riset tentang code of silence atau kode senyap. Istilah ini untuk menunjukkan sebuah subkultur menyimpang
di organisasi kepolisian tentang kecenderungan personil untuk menutupi kesalahan dilakukan oleh sejawat mereka. Malam ini yang dikatakan oleh Pak Kapolri mudah-mudahan sebuah titik cerah bahwa code of silence atau kode senyap berhasil ditepikan oleh Korps Tribrata. Itu poin pertama. Yang kedua tentang keberadaan klik atau geng atau subgrup di dalam institusi kepolisian. Selama ini kita tentu ingin mengatakan ya bicara Polri bicara satu. Korps Tribrata cuma satu. Tapi riset sekian banyak di organisasi kepolisian menunjukkan bahwa keberadaan klik atau geng atau subgrup itu nyata adanya. Ya. Lagi-lagi malam ini ada 2 ujian yang kita tagih kepada Korps Polri khususnya kepada Pak Kapolri dengan segala hormat. Pertama, seberapa jauh Polri akan bisa mengungkap kasus ini secara objektif, transparan dan tuntas. Betul. Tapi ada satu persoalan lagi yang tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin punya imbas yang lebih dahsyat lagi ketimbang tanda petik sebatas persoalan pidananya. Apa itu? Komitmen Kapolri salah satunya bicara tentang soliditas internal Polri. Kalau kasus ini bisa diungkap, Baik. pangkat tinggi, pangkat rendah, sapu bersih kalau mereka bersalah, maka apa yang tidak ini pembuktian oleh Polri, khususnya oleh Pak Kapolri bahwa komitmen menjaga soliditas Polri bisa direalisasikan. Baik, terima kasih Mas Reza. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Prof. Hermawan Sulistyo, bahkan dari Amnesty International, Mas Usman Hamid untuk mengungkap. Karena angka 25 personil diperiksa ini memang bukan main-main, apalagi 3 pati, bahkan 4 orang ditempatkan secara khusus untuk menentukan pelanggaran kode etik atau memang terlibat melakukan pembunuhan. Sesaat lagi.